Pada bab 5, kita akan belajar metode akses mikrotik router OS, yaitu ada keyboard, lalu serial console, lalu remote server, dan Winbox, FTP, API, Quickset and Wi-Fi, lalu MAC Telnet, lokal, dan mikrotik. Nah, metode akses mikrotik router OS, mikrotik router OS dapat diakses dan dikelola melalui berbagai metode, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, keyboard, akses langsung ke fisik router. Umumnya digunakan untuk instalasi awal, perbaikan darurat ketika akses jaringan tidak tersedia atau konfigurasi dasar sebelum router terhubung ke jaringan. Kelebihannya, akses langsung ke router fisik, tidak tergantung pada konektivitas jaringan. Lalu berguna saat troubleshooting masalah jaringan. Nah, kekurangannya tuh membutuhkan hardware tambahan seperti monitor dan keyboard. Lalu tidak praktis untuk manajemen jarak jauh atau HANAN. Serial console, akses langsung via kabel serial. Ini menggunakan kabel serial DBG atau USB to serial adapter untuk menghubungkan part konsol router ke komputer. Kemudian menggunakan program terminal emulator seperti PuTTY, Teraturn di PC untuk mengakses all command line interface mikrotik. Penggunaannya umum instalasi awal, konfigurasi ulang password yang lupa atau troubleshooting serius di mana akses IP tidak memungkinkan. Kelebihannya sangat stabil dan handal untuk konfigurasi kritis. Nah, kekurangannya tuh membutuhkan kabel serial dan mungkin adapter ya. Yang ketiga, remote server atau telnet atau SSH ini adalah metode akses jaringan yang paling umum untuk CLI. Telnet ini adalah protokol jaringan yang memungkinkan akses jarak jauh ke CLI mikrotik melalui jaringan. Kelebihannya tuh cukup mudah digunakan dan kekurangannya tidak terenkripsi. Nah, SSH atau Secure Shell ini metode yang jauh lebih aman untuk mengakses CLI jarak jauh. Kelebihannya terenkripsi dan tersedia di berbagai sistem operasi seperti Linux, macOS, Windows via PuTTY. Kekurangannya hanya menyediakan akses CLI. Nah, Winbox adalah aplikasi grafis berbasis Windows yang dibuat khusus oleh mikrotik untuk mengelola router OS. Kelebihannya antarmuka grafis GUI yang intuitif dan mudah digunakan. Yang kelima, FTP File Transfer Protocol. Ini metode untuk mengelola file dalam router. Kelebihannya standar industri untuk transfer file, dan kekurangannya tidak untuk konfigurasi router secara interaktif. Yang keenam, API, Application Programming Interface. Mikrotik menyediakan API yang memungkinkan programmer untuk menulis aplikasi custom yang dapat berinteraksi dan mengkonfigurasi router OS secara terprogram. Kelebihannya, otomatisasi tingkat tinggi dan memungkinkan kustomisasi dan integrasi yang mendalam. Kekurangannya membutuhkan keahlian pemrograman. Yang ketujuh, Quickset dan Wi-Fi, HTTP or HTTPS. Quickset bagian dari Wi-Fi yang menyediakan antarmuka sederhana untuk konfigurasi dasar router. Nah, WebVip ini antarmuka berbasis web GUI yang dapat diakses melalui browser web, Chrome, Firefox, dan lain-lain. Yang kedelapan, MAC Telnet. Mirip dengan Telnet tapi menggunakan MAC address pengangkat sebagai tujuan, bukan IP address. Kelebihannya tidak memerlukan IP address, kekurangannya tidak terenkripsi. Yang kesembilan, Local Winbox Terminal Menu. Ini adalah fitur terminal CLI yang terintegrasi di dalam aplikasi Winbox saat Anda terhubung ke router melalui Winbox via IP atau MAC. Anda bisa membuka jendela terminal di dalamnya untuk menjalankan perintah CLI. Kelebihannya, akses CLI langsung dari Winbox. Nah, kekurangannya itu tergantung pada koneksi Winbox yang aktif. Yang ke-10, Mikrotik App Mobile App. Aplikasi mobile resmi dari Mikrotik untuk smartphone, Android, dan iOS. Menyediakan antarmuka grafis yang disederhanakan untuk mengelola router OS dari perangkat mobile Anda. Kelebihannya, manajemen dari perangkat mobile yang praktis. Kekurangannya tuh fitur mungkin tidak selengkap Winbox desktop.